penyakit saya dari tahun kemarin sih, itu kalau halo semua, kembali lagi di video saya. Dan di video ini saya akan memberikan sedikit, bukan informasi sih, pengalaman saya lagi atau tentang saya. Pokoknya beberapa akhir atau beberapa minggu ini saya selalu sendirian karena saya belum mulai traveling lagi. Jadi ya tunggu aja video saya collab sama orang-orang, nanti nggak tahu bulan kapan akan saya tayangkan. Oke, dan video ini saya ingin memberikan atau membagikan cerita, bisa dibilang apa ya? Jadi kan saya udah 6 tahun di Jerman, jalan 7 tahun. Saya belum pernah balik ke Indonesia, dan terus pastilah ada perubahan di hidup saya atau di diri saya secara pribadi. Pastilah juga karena saya tinggal di Jerman, ada juga beberapa sifat atau karakter orang Jerman yang saya pakai atau yang berubah dari saya, atau bisa dibilang sama menyerupai orang Jerman karena saya tinggal di Jerman udah 6 tahun. Jadi pasti secara langsung, sadar tidak sadar, pasti itu akan mempengaruhi karakter dan kepribadian saya. Nah, apa aja kebiasaan atau karakter yang berubah dari saya atau yang menyerupai orang Jerman atau yang sama dengan orang Jerman? Di sini saya akan memberikan beberapa perubahan saya sesuai dengan karakter orang Jerman atau kebiasaan orang Jerman. Yang pertama adalah saya selalu kemana-mana membawa tisu. Bukan tisu toilet, tapi tisu kayak gini. Jadi tisu saku kayak ini. Karena di Jerman itu kalau misalkan kita lagi makan atau lagi ngobrol, lagi di dalam kelas, terus kita bersin atau bersihin ingus, jadi selalu pakai tisu. Dalam artian, kalau kita lagi makan bareng gitu, terus tahu-tahu kita misalkan meler atau pilek gitu, terus kita bentar, saya buka dulu, bersihin ingus kayak ini di depan mereka makan di Jerman tuh nggak masalah. Jadi dari tahun kedua sih saya sudah mulai membiasakan atau terbiasa jadi kayak gini. Jadi selalu buang ingus bukan di sembarang tempat sih. Kalau di Jerman nggak masalah di sembarang tempat. Kalau di Indonesia mungkin agak kurang sopan. Jadi di Jerman itu kalau buang ingus di depan orang atau kita lagi makan atau di dalam kelas tuh nggak masalah. Itu kebiasaan saya yang pertama, sesuai dengan orang Jerman, selalu bawa tisu kemana-mana. Jadi di dalam, misalkan dalam saku celana nggak ada duit, nggak masalah, yang penting ada tisu. Karena saya sering sekali bersin, dan ya harus ada tempo. Kalau bahasa Jermannya tempo biasa bertanya, tapi ya tisu saku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah saya tinggal di Jerman, dulu waktu di Indonesia, tahu sendiri kan orang Indonesia itu suka sekali makanan pedas. Nah, setelah saya tinggal di Jerman, saya itu bisa dibilang tingkat kepedasan saya itu berkurang drastis karena saya di sini hampir tiap hari itu nggak makan pedas, nggak makan cabai. Bisa dibilang pedasnya itu pedas lada. Pedas lada sama pedas cabai kan beda kan gitu. Jadi kalau saya makan pedas dikit, pedas cabai ya, itu pasti selalu perut saya mules atau pahit-pahitnya saya mencret gitu. Saya kuat, mulut saya kuat makan pedas, tapi perut saya nggak kuat sekarang makan pedas. Jadi tingkat kepedasan saya udah mulai berkurang, atau bisa dibilang hampir, dulu saya kasarnya makan misalkan pecel atau rujak cabai 10 nggak masalah waktu di Indonesia. Tapi sekarang cabai satu aja udah perut saya udah kontraksi, udah kepanasan, udah pokoknya nggak kuat perut saya. Jadi cemen banget sekarang tingkat kepedasan saya di Jerman gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus beradaptasi juga, harus tidak makan pedas lagi sekarang seperti orang Jerman. Orang Jerman juga nggak doyan pedas, walaupun ada beberapa yang doyan pedas, tapi rata-rata orang Jerman tidak suka pedas. Ya, itu perubahan yang bisa dibilang sedikit disayangkan sih, karena saya suka sekali pedas, mulut saya suka, tapi perut saya sudah tidak suka lagi pedas. Itu perubahan saya yang kedua. Saya tidak suka makan pedas lagi di sekarang, maksudnya bukan di Jerman, sekarang. Nah,
Terus yang ketiga, perubahan atau kebiasaan saya seperti orang Jerman adalah bukan jorok sih ini. Saya jarang mandi. Dalam artian orang Jerman pun juga kayak gitu. Jadi misalkan berangkat sekolah, berangkat kerja, berangkat misalkan ke kantor atau kemana lah bangun tidur kasarnya gitu, jarang sekali orang Jerman itu mandi. Walaupun ada beberapa yang harus mandi dulu. Ya, saya dulu mandi sih. Kalau berdasarkan saya hidup di Jerman, terus ngelihat teman-teman saya, ngelihat keluarga yang lain itu jarang mandi. Jadi ya udah bangun tidur, misalkan pergi kerja pagi ya jam 7 atau jam 6 gitu atau sekolah lah, bangun-bangun ya udah ke toilet, cuci muka, gosok gigi, yang penting pakai parfum, beres terus berangkat gitu, nggak mandi. Kalau di Indonesia dulu kan harus mandi. Kalau saya dulu di Indonesia apapun eh, kemanapun lah gitu selalu harus mandi kalau pagi hari gitu. Kalau selama di Jerman saya udah ya udah pagi-pagi mau kerja mau sekolah nggak mandi sama sekali, yang penting pakai minyak wangi, yang penting wangi gitu, gosok gigi, cuci muka, nata rambut, minyak wangi, pergi. Orang Jerman juga kayak gitu rata-rata. Jadi itu terjadi kepada saya juga. Jadi bisa dibilang saya itu sehari itu mandi paling 1 kali. Kalau misalkan saya nggak kerja ya nggak mandi juga. Orang Jerman juga kayak gitu. Apalagi kalau winter itu jarang sekali mandi karena kita jarang berkeringat. Jadi ya udah mandi bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Teman saya juga malah kadang seminggu sekali. Dan anehnya orang Jerman tuh jarang bau gitu. Ada beberapa yang bau tapi ya nggak tahu, keringatnya beda sama orang Indonesia. Tapi kalau summer seperti sekarang ini, setiap hari harus mandi, bisa sekali 2 kali, sehari 2 kali karena panas banget, badan kita berkeringat. Jadi kalau nggak mandi tuh lengket itu. Tapi intinya kan summer cuma 3 bulan, selebihnya kan dingin di Jerman. Jadi saya jarang mandi di Jerman. Ya bukan yang jorok, tapi ya emang kenyataannya kayak gitu. Orang Jerman juga kayak gitu. Berikutnya, kebiasaan saya berikutnya adalah masih mengenai mandi juga, yaitu dulu waktu di Indonesia saya tuh bukan jarang sih, nggak suka mandi pakai air hangat, selalu pakai air dingin. Semenjak pindah ke Jerman, karena di Jerman kan negaranya kebanyakan bukan musim, udaranya dingin, udara panas cuma 3 bulan doang waktu summer. Jadi kalau misalkan musim dingin, musim gugur, musim semi itu kan cuaca dingin, jadi mau nggak mau mandi juga harus pakai dengan air hangat. Jadi di toilet atau di toilet kalau buat mandi, semua keran lah di Jerman pasti ada air panas sama air dingin gitu. Jadi bisa kita setting mau pakai air panas atau air dingin. Di buat mandi juga, di shower juga kayak gitu. Jadi ya saya selalu di sini hampir tiap hari mandi pakai air hangat. Bukan panas ya, tapi hangat gitu. Kalau air dingin udah gimana ya? Dinginnya tuh beda air Indonesia airnya gitu loh. Jadi kalau di sini bilangnya mandi dengan air dingin tuh bener-bener dingin banget kayak es gitu. Jadi ya udah gak kuat. Tapi nggak tahu ya kalau orang lainnya. Tapi kalau teman-teman saya tanya ya gitu. Mereka mandi pakai air hangat. Nggak total panas tapi hangat-hangat. Bukan hangat kayak ayam, pokoknya air hangat. Itu adalah faktor atau kebiasaan yang terjadi pada saya seperti orang Jerman. Nah, kebiasaan saya berikutnya yang menyerupai atau yang terkontaminasi dengan orang Jerman adalah saya tidak suka dengan orang yang telat. Karena orang Jerman itu sangat menjunjung tinggi on time atau tepat waktu. Jadi kalau kita janjian atau datang kita terlambat atau mereka terlambat, saya selalu marah. Orang Jerman pun juga kayak gitu. Jadi tidak ada toleransi untuk terlambat, kasarnya gitu. Kecuali ada alasan, misalnya kita janjian jam 1, terus 15 menit kemudian ngabarin, sorry saya telat karena pokoknya ada alasannya lah. Itu it's okay. Tapi kalau nggak ada kabar sama sekali, janjian jam 1, terus mereka atau dia datang jam 1 lewat 10, itu saya udah, kamu telat gitu. Udah bener-bener marah gitu, udah ya telat, udah bener-bener kayak hal yang nggak bisa ditoleransi gitu loh. Telat buru-buru 10 menit 2 menit aja udah marah-marah gitu. Tapi kalau ada alasannya is okay, nggak masalah. Orang Jerman pun juga kayak gitu. Jadi on time atau tepat waktu itu sangat penting di Jerman. Jadi kalau kalian mau tinggal di Jerman, usahakan dari sekarang kalian harus on time atau tepat waktu. Oke?
Nah, kebiasaan yang berikutnya adalah ini bukan jorok, jadi video ini bukan bermaksud untuk bukan apa ya, membongkar aib atau aku ngomong yang jorok atau gimana, tapi untuk sharing aja. Sharing is caring. Jadi kebiasaan berikutnya yang saya pakai atau yang terkontaminasi lagi dengan saya oleh orang Jerman adalah eh, kenapa saya ketawa ngomong ini? Enggak. Jadi saya cebok dengan tisu toilet sekarang. Jadi pakai tisu, udah nggak pakai air karena di Jerman atau hampir di negara barat kalau cebok pakai tisu. Pasti kalian nanya, emang bersih? Emang pasti banyak pertanyaan kan? Emang pokoknya kayak gini lagi ya. Tapi kalau kalian udah tinggal di negara barat, bukan di Jerman doang, kalau kalian udah terbiasa pakai cebok pakai tisu, ya fine-fine aja sih. Dulu awal-awal saya juga ngira gitu, risih gitu loh, cebok pakai tisu kayak nggak bersih, kayak belum cebok kasarnya gitu. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, ya it's okay gitu loh. Itu bukan hal yang buruk, itu bukan hal yang jorok gitu. Jadi karena apa ya, di Jerman itu toiletnya tuh kering, jadi jadi kalau kalian misalkan mau buang air besar itu cuma ada tisu, nggak ada air gitu. Ada juga beberapa yang misalkan di sampingnya ada keran, jadi kita bisa ngambil, kita bawa bawa botol atau bawa gayung tinggal cebok gitu. Kalau misalkan di toilet umum yang nggak ada kerannya, terus mau pakai apa ceboknya? Mau nggak mau harus pakai tisu kan. Kalau tisu itu pasti secara otomatis di setiap toilet pasti ada di Jerman. Jadi ya kalau ya maksudnya gimana ya, bukan mengharuskan sih. Kalau saya sih di mana kamu berdiri di situ langit dijunjung, gimana sih peribahasa, pokoknya di mana kamu ada berada di mana, kamu harus menyesuaikan tempat itu, gitu sih kalau prinsip saya. Jadi ya ya udah, saya sepak pakai tisu. Walaupun ada beberapa teman saya orang Indonesia yang tinggal di Jerman, mereka udah misalkan lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun masih cepak pakai air, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi, saya udah nggak harus, nggak wajib, dan nggak tiap hari cepak pakai air, udah pakai tisu gitu. Jadi ya terserah kalian mau komen apa, mau komen jorok, mau komen nggak bersih, mau komen risih dan lain sebagainya, monggo silahkan. Tapi intinya sekarang saya cebok pakai tisu toilet. So, kebiasaan berikutnya atau perubahan saya adalah saya sudah tidak harus makan nasi tiap hari, dalam artian karena udah lama tinggal di, belum lama banget sih, baru 6 tahun juga. Udah agak lama tinggal di Jerman, jadi saya tidak addicted itu apa ya? Tidak harus makan nasi gitu loh. Kalau di Indonesia dulu kan kalau belum makan nasi belum makan, kalau belum makan nasi masih lapar gitu. Kalau saya udah ya it's fine, makan salad udah kenyang, makan roti udah kenyang. Terus sarapan apa bang? Makan siang apa? Makan malam apa? Oke, ini menu saya biasanya kalau pagi itu ya, kalau nggak musli, musli itu sereal pakai susu atau pakai yogurt terserah. Terus atau saya bikin pancake biasanya, terus atau bikin apa namanya, telur yang di scrambled egg, bahasa Indonesia apa ya, telur yang diorak-arik itu loh, nggak tahu namanya apa. Itu udah, roti, musli, telur, itu antara tiga itulah, tergantung mana yang mood saya sarapan. Kalau makan siang biasanya saya spaghetti atau bikin pasta. Kalau enggak bikin kayak makanan Jerman itu yang kentang, aku nggak tahu, lupa namanya apa kalau di bahasa Indonesia kan, yang kentang ditaruh di oven terus dikasih keju kayak gitulah, pokoknya makanan barat lah. Jadi itu menu makan siang saya biasanya. Kalau malam ya, malam saya nggak terlalu banyak makan berat, paling ya salad, kalau enggak ya buah. Kalau misalkan masih ada sisa spaghetti tadi siang atau pasta tadi siang, ya itu kalau pengen makan sup ya tinggal makan sup. Kalau makan sup pun juga nggak pakai nasi. Kalau di Indonesia kan makan sup pakai nasi gitu kan, atau makan mie Indomie pakai nasi gitu, jadi karbo sama karbo. Kalau di sini makan sup ya udah sup doang gitu, nggak, kalau saya loh ya, nggak usah pakai nasi gitu. Itu menu makan makan saya. Jadi udah nggak harus makan nasi, udah nggak wajib makan nasi tiap hari gitu. Jadi bisa dihitung mungkin ya sebulan sekali saya makan nasi, atau minimal atau maksimal minimal itu 2 minggu sekali saya makan nasi gitu. Jadi ya itu udah menjadi habit saya sekarang, makan tidak harus pakai nasi. Nah, terus perubahan saya berikutnya atau kebiasaan atau
apa ya, bisa dibilang ini bukan penyakit juga sih, kayak jadi di Jerman tuh kan ada 4 musim, musim gugur, musim semi, bentar, musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas. Nah, penyakit saya dari tahun kemarin sih, itu kalau mulai musim semi sama musim panas, jadi kan habis musim gugur nih. Musim gugur kan semua daun-daun atau tumbuhan mati, bukan mati sih, daunnya rontok semua, hilang semua, pokoknya gundul lah daun-daunnya. Habis musim gugur datanglah musim dingin. Musim dingin tuh tanaman udah hampir kasarnya nggak ada daunnya atau mati 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 suri, nanti hidup lagi kecuali rumput-rumput. Eh, Musim dingin, salju turun. Kalau musim dingin lewat, datanglah musim semi. Musim semi itu tanaman udah mulai berkembang semua, udah mulai tumbuh-tumbuh semua lah, daun, bunga, dan lain sebagainya. Nah, penyakit saya kalau musim semi, mulai dari musim semi ya. Musim semi kan banyak sekali tanaman yang tumbuh. Itu kan ada namanya polen. Polen tuh kayak kalau di bahasa Indonesia kan apa ya? Kayak serbuk tanaman, serbuk bunga gitu loh. Itu kan berkeliaran di mana-mana, kan kena angin gitu. Dah, saya semenjak tahun kemarin, dari tahun kelima saya di Jerman itu, saya terkena alergi polen. Orang Jerman banyak sekali yang kayak gitu juga, alergi polen. Dan nanti kalau kalian ke Jerman, apa itu polen dan sebagainya, silahkan di googling. Kalau kalian nanti ke Jerman juga bakalan tahu apa itu alergi polen. Jadi saya juga mengalami alergi polen, yaitu kalau pas musim apa tadi aku bilang, musim semi dan musim panas, itu kan tanaman pada hidup semua, bunga-bunga pada muncul, terus daun-daun pada muncul, serbuk-serbuk tanaman kemana-mana. Itu efeknya, yang pertama saya sering bersin-bersin, yang kedua saya setelah bersin otomatis pilek. Tapi pileknya bukan pilek sakit ya, pilek ya cuman ya gitu doang, meler doang gara-gara alergi tadi, alergi polen, serbuk tanaman tadi. Terus yang ketiga, mata saya merah. Parah-parahnya itu mata, bukan hanya merah tapi sampai bengkak gitu. Jadi kebetulan saya juga pakai kacamata, jadi nggak masalah. Jadi walaupun kalaupun nggak pakai kacamata, harus pakai kacamata, jadi biar terhindar dari serbuknya atau polennya, biar nggak masuk mata. Itu sih parahnya. Jadi kacau lah pokoknya kalau kalian terkena alergi polen di Jerman. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa terkena alergi polen. Teman saya bilang, ah sok bule lu, bilang gitu. Duh, bukan masalah sok bule, tapi kenyataannya kayak gitu. Terus tadi bersin-bersin, terus keluar ingusnya, terus sampai kadang bampat juga. Jadi kayak kayak pilek itu, bener bampat hidungnya. Tapi bukan influenza ya, bukan sakit ya, cuman ya udah langsung bampat doang hidungnya. Jadi susah nafas. Jadi kalau tidur pun juga nafas pakai mulut, hidungnya bampat gitu. Itu pokoknya slim slim itu nggak enak banget lah rasanya lah, mata sampai bengkak gitu. Jadi di sini juga kalau kalian ke dokter atau ke apotek, ada juga yang obat anti alergi polen, terus tetes mata untuk alergi polen juga ada. Dan harganya juga nggak murah juga, lumayan. Jadi ya jangan sampai kalian terkena alergi polen seperti saya sih. Tapi itu bukan sesuatu yang buruk, tapi kalau terkena ya menyedihkan. Tapi it's okay, nggak masalah. Tapi itu muncul kalau musim semi, jadi seperti aku bilang tadi, tanaman tumbuh semua atau bunga-bunga tumbuh. Dan juga musim panas. Musim panas kan puncak-puncaknya itu kan tanaman-tanaman kan semua berbunga, berbuah, tumbuh, dan lain sebagainya. Dan matahari banyak, terus angin juga banyak kalau musim panas. Jadi ya udahlah, mendingan saya di rumah gitu daripada saya keluar terus bersin-bersin, terus mata merah, dan lain sebagainya. Dan maksudnya polen tadi bukan bukan cuma dari satu satu tanaman ya. Jadi beberapa tanaman itu mempunyai serbuk tanaman, kayak misalkan rumput, terus bunga kayak bunga matahari, ada pohon tomat, pohon mawar. Kan banyak kan pohon-pohon liar di sini, buah-buahan di Jerman secara liar tuh banyak. Jadi setiap pohon itu mempunyai polen sendiri-sendiri. Jadi kita atau saya pun, dari tiap orang itu beda-beda itunya penyakitnya. Misalkan saya alergi polen, belum tentu teman saya yang ini alergi polennya sama dengan saya. Maksudnya misalnya saya alergi polen polen serbuk tanaman dari rumput, sedangkan teman saya dia alergi polen untuk misalkan bunga matahari. Beda gitu loh. Jadi serbuk polen atau serbuk tanaman itu beda-beda jenisnya. Jadi tergantung kalian, imunitas kalian itu
nggak bisa menangkap yang mana gitu. Kalau saya ya tanaman-tanaman liar yang di dekat-dekat apa namanya tempat kerja saya itu yang membuat saya alergi, tapi it's okay, nggak masalah. Jadi semenjak tahun kemarin saya terkena alergi polen, jadi ya saya sering batuk, bukan batuk, saya sering bersin-bersin, hidung saya mampet, mata saya merah, kalau paling parah sampai bengkak. Itu tadi agak kepanjangan bukan materi sih, pembahasan tentang alergi polen, tapi biar kalian tahu apa maksudnya alergi polen itu. Jadi untuk berjaga-jaga kalau misalkan nanti kalian ke Jerman biar tidak kena alergi polen. Gimana cara tidak kena alergi polen? Saya juga nggak tahu gimana caranya. Pokoknya ya nggak tahu juga sih, saya pola hidup sehat juga tapi terkena juga. Teman saya juga kayak gitu, jadi ya nggak jaminan juga. Jadi ya takdir lah, bisa dikatakan kayak gitu. So, terus yang berikutnya adalah apa lagi ya yang bisa saya omongin, kebiasaan. Ini dia. eh jadi kalau nggak tahu ya, kalian sering nonton film barat nggak sih? Kalau misalkan kalian nonton film barat itu kan rata-rata, nggak tahu kalau di Indonesia juga ya. Kalau kalau nonton film barat atau orang barat itu kalau tidur kan pasti, bukan pasti sih, kebiasaannya kan telanjang kan gitu lah. Jadi ya itu yang terjadi pada saya juga gitu. Padahal dulu waktu saya di Indonesia, saya selalu tidur pakai pakaian, maksudnya itu pijama atau pakai kaos atau pakai celana panjang, kadang-kadang kayak gitu, pakaian tidur lah di Indonesia. Tapi setelah sampai di Jerman beberapa tahun yang lalu itu mulai saya tidur telanjang gitu, karena dulu sempat waktu FS Shot saya satu kamar, maksudnya ada seminar terus saya satu kamar sama teman saya, dan waktu itu winter tuh musim dingin dan dingin banget, dan teman saya itu kan saya satu kamar berdua, teman saya itu tidur telanjang gitu loh. Terus saya, kamu nggak kedinginan gitu, kan ada selimut katanya gitu. Ya iya sih, tapi tetap aja buat saya kedinginan gitu, saya bilang kayak gitu. Nah, itu udah biasa dari kecil kayak gini, jadi ya nggak masalah gitu, jadi tidur harus telanjang, bilang gitu. Oke, ya udah. Terus hari berikutnya saya mencoba juga untuk tidur seperti teman saya, setelanjang juga. Habis itu saya sakit karena bukan sakit sih, nggak enak badan karena nggak biasa kan tidur telanjang, jadi kayak kedinginan gitu loh, walaupun udah pakai selimut. Tapi lama kelamaan saya biasakan ya, udah mulai menjadi habit, udah menjadi biasa tidur telanjang. Jadi sekarang ya bisa dibilang tidur telanjang gitu. Kalau dibilang emang nggak dingin, ada selimut, itu alasan orang Jerman juga. Itu sih. Tapi kalau misalkan benar winter yang minus 20 derajat atau minus 30 derajat itu ya pakai pakai pijama atau pakaian tidur gitu sih. Gitu. Jadi ya karena kebanyakan teman-teman saya tanya kayak gitu, terus keluarga saya dulu waktu au pair juga kayak gitu kan, jadi tidur telanjang gitu karena itu kayak kebiasaan orang barat, orang Jerman gitu. Jadi ya itu terjadi pada saya juga sekarang. Bukan mau nggak mau sih, tapi ya seiring berjalannya waktu ya terjadi juga. Itu sih beberapa kebiasaan, beberapa habit dari orang Jerman setelah saya tinggal di Jerman yang terjadi pada saya, secara mau nggak mau, secara langsung nggak langsung terjadi pada saya. Jadi ya bisa kalian tahu perubahan saya seperti apa. Tapi bukan perubahan negatif semua sih, itu juga tergantung kalian menilai apakah itu positif atau itu negatif gitu. So, terima kasih buat semuanya yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Silahkan berikan komen di bawah ini, atau mau tanya apa aja atau kebiasaan Jerman yang mungkin saya belum sebutkan. Mungkin kalian atau bisa menambahkan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang udah tinggal di Jerman, kalau ada yang tidak setuju atau setuju dengan saya, silahkan komentar juga. Pokoknya ini bersifat pribadi, ini yang terjadi pada saya, bukan mengeneralisir orang Indonesia yang ada di Jerman. Oke, terima kasih. Salam dari Jerman. Ciao.